Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan. Semoga Allah jaga kita semua dari segala sesuatu yang tidak kita suka, sesuatu yang merupakan mara bahaya bagi kita dari wabah virus ini, dan semoga Allah segera angkat wabah ini. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, ya, apapun kondisinya yang Anda dengar, yang ada di sekitar Anda, tetap tawakal Allah. Ya, tawakal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di musim seperti ini, sekali lagi dosis tawakal perlu ditingkatkan. Apapun beritanya mau disebut mutasi, apapun beritanya mau disebutkan menyebar sekian persen, tapi tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mengambil sebab. Dan kajian kita kali ini sebenarnya termasuk sebab hissi, sebab duniawi yang perlu kita terapkan. Ya. Yang kita kenal selama ini sebab hanya masker, sebab hanya jaga jarak, hanya vaksin, ya, dan hanya beberapa sebab-sebab yang sudah ma'ruf. Maka itu adalah sebab duniawi, sebab duniawi. Tapi untuk perkara urusan sebab duniawi yang sangat penting sekali terkait dengan kiat kita untuk menjaga kondisi kita, itu sebab duniawi dengan menjaga pola makan. Itu penting. Berkali-kali kami sampaikan, ya, walaupun seseorang pakai masker, akan tetapi pola makannya dia pola makan yang tidak baik, ya, dalam kondisi dia WFH, makan sangat banyak, jarang olahraga, sehingga input intake yang masuk dalam tubuh potensi sekali menyebabkan tubuh dia lembab. Tubuh dia yang lembab ternyata menyebabkan orang WFH ternyata banyak yang kena COVID. Kenapa demikian? Karena tubuh dia yang lembab, sedangkan virus, bakteri, jamur terbang di udara, di mana-mana. Nah, bisa jadi seseorang kena COVID di rumahnya. Di rumahnya dia nggak pakai masker. Ya, ketika makan, lepas masker. Ketika kamar mandi, lepas masker. Ketika tidur, lepas masker. Kita nggak tahu. Saat dia lepas, saat itulah dia terkena wabah. Sekali lagi, bukan jaminan 100%. Yang memberikan jaminan Allah, tertular apa enggak tertular. Dan rahimakumullah, satu sebab ini poin yang sangat penting, jaga pola makan. Ya, walaupun Anda pakai masker, walaupun Anda jaga jarak, pola makan ini sangat penting. Karena virus bakteri terbang di udara. Virus bakteri tidak jaga jarak. Mereka akan mencari media yang lembab, yang tempatnya dia berkembang. Nah, dan sebenarnya rahimakumullah, virus yang bermutasi sangat banyak. Bukan hanya corona. Ketika Anda disampaikan berita corona bermutasi, menyebabkan penyumbatan terhadap darah, penyempitan pembuluh darah, jangan sampai sekali lagi menurunkan mental Anda. Jangan. Karena kejiwaan Anda, ketika Anda ketakutan berlebihan, saat itu Anda juga potensi tertular COVID-19. Kenapa? Saat itu imun Anda juga berkurang. Berapa banyak dari orang yang kena COVID tidak kunjung sembuh berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun positif COVID, padahal sudah berobat, sudah jaga jarak, sudah pakai masker, sudah divaksin, ya, sudah pola makannya sudah bagus. Kenapa? Karena jiwanya belum move on dari ketakutan yang berlebihan. Ya, rahimakumullah, sebelum mulai kajian kami ingin sampaikan hal ini. Ya, dan di sini sebab duniawi, sebab hissi, selain masker jaga jarak, pola makan sangat penting. Ya, dan ini harusnya disosialisasikan, disampaikan bahkan kepada pihak pemerintah bahwasanya pola makan itu penting di musim wabah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ketika membahas tentang wabah. Beliau menyebutkan faktor orang yang sering kena wabah. Di antaranya adalah satu, tubuh yang qabilan lil adwa. Tubuh yang mudah menerima penyakit menular.
Pertama, penyakit menular mutlak dengan izin Allah. Kedua, ada perantara sebab. Kenapa dia tertular? Karena di antaranya dia qabilan. Dia ini tubuhnya nerima. Nerima artinya memang ada potensi dia untuk tertular. Potensi imam karena kejiwaan dia yang ngedrop, potensi imam kondisi dia tubuh dia yang lembab. Kemudian disebutkan kata Ibnu Qayyim yang kedua, rahilan. Tubuh dia yang lembek. Tubuh dia yang lembek. Itu potensi untuk tertular. Lembek di sini diantaranya juga karena kelembapan. Juga karena kelembapan. Faktor berikutnya, ya, yang menyebabkan seseorang mudah tertular di satu daerah. Karena lifasadil hawa. Karena hawa yang lewat di daerah dia itu memang daerah yang potensi terkena wabah. Nah, memang hawanya sudah kontaminasi wabahnya sangat banyak. Berikutnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, musim. Musim wabah itu tersebar kapan? Musim wabah tersebar ketika akhir saif. Ketika akhir musim panas. Nah, dan ketika masuknya syita. Ya, ketika masuknya musim dingin. Ketika masuknya musim dingin. Dan kita sekarang pada kondisi curah hujan sedang banyak turun. Dalam keadaan dingin. Yang biasanya hidupin AC, hari-hari ini Masya Allah di tempat kita nggak hidupin AC. Nah, subhanallah, fa'ini rahimakumullah, ini diantaranya. Nah, kemudian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wabah itu sangat jarang. Dan terbunuh wabah itu ketika musim rabi dan musim panas. Ketika musim bersemi dan musim panas. Sudah dibahas kedokteran anak klasik. Kemudian rahimakumullah, Ibnu Qayyim juga menyebutkan orang yang mudah terkena wabah ketika ada masalah pada mirratus sauda. Apa itu mirratus sauda? Mirratus sauda yaitu masalah pada limpa. Anda lihat, orang yang kena wabah COVID-19, coba lihat. Ya. Mukanya sembab. Matanya sembab. Ya. Pilek. Kemudian batuk. Kemudian sesak nafas. Bisa jadi denyut jantung kanabat al-minsyari. Denyut jantung seperti gergaji. Nah, rahimakumullah, yang lebih khas lagi Anda lihat, orang penderita COVID untuk menjulurkan lidahnya. Kebanyakan mereka akan didapati lidahnya tengah berwarna putih sekali. Yang menunjukkan limpa dia sangat lemah dan lembab sekali. Ya, ciri-ciri khasnya orang yang limpanya lemah. Pada jam 9 sampai jam 11 sering dia menguap dan mengantuk. Terapinya bagaimana? Kurangi kelembapan di dalam tubuh. Dengan cara apa? Kurangi karbohidrat. Kurangi gula. Nah, untuk menguatkan limpahnya. Dan di antaranya Ibnu Qayyim juga menyebutkan perbanyak puasa. Karena kalau tubuh lembab, kebanyakan intake input yang masuk, makanan masuk, tubuh kemudian lembab, maka perlu dibakar. Dibakar dengan cara apa? Kata Ibnu Qayyim, dengan manfaatnya dengan puasa. Karena puasa itu membakar kelembapan di dalam tubuh. Nah, mungkin Anda dapati kemarin Ramadan angka COVID menurun. Kenapa? Karena banyak yang puasa. Kalau ada yang kena COVID di bulan Ramadan, tetap mungkin bisa jadi menu puasa dia hanya menu balas dendam. Menu untuk memuaskan syahwat. Dia nggak peduli dengan pola makan. Kombinasi jam makan, pantangan nggak peduli dia makan, sehingga walaupun puasa dia tetap lembab. Nah, ajib. Ya. Nah, ini dibahas oleh Ibnu Qayyim. Begitu pula dengan olahraga, berjemur. Untuk apa? Menghilangkan kelembapan di dalam tubuh kita. Ya, makanya ini ketika Anda dalam kondisi seperti ini, Anda bukan penderita COVID, lakukan hal-hal ini. Sudah diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jikalau sudah terkena COVID, saat itu kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang sudah terkena wabah, waktu itu wabahnya taun, ya. Jika sudah terkena wabah, tidak boleh olahraga. Karena dengan olahraga, virus akan cepat nyebar ke seluruh tubuh. Ya, kalau di zaman kita dikatakan apa? Saturasi oksigen di bawah 90 sudah harus pakai oksigen kalau menurut teorinya kedokteran modern. Ya, kalau sudah kena COVID,
ekonomi bicara, ekonomi kata. Nggak boleh banyak ngomong. Irit oksigen. Kalau sudah kena COVID, nggak usah naik turun tangga. Kalau sudah kena COVID, nggak boleh olahraga. Ya, perbaiki pola makan, cari herbal, makanan, obat, minuman, lawan dari sifat COVID. Yang mana sifat COVID-19 ini dingin lembab, cari pasangan untuk mengobati, menetralkan dingin lembab dengan panas kering. Contohnya kustul hindi, contohnya al-habatus sauda. Nah, walaupun Anda dengar mutasi kayak apapun, subhanallah, cara ini sangat mujarab sekali. Ya, kalau belum kena, lakukan preventif Anda dengan yang sudah disebutkan. Kalau sudah kena, lakukan dengan cara-cara seperti ini. Cari pasangannya. Kayu putih, panas kering, diletak di hidung, tidak mengapa. Bagus. Ya. Atau pakai habatus sauda ditumbuk, dihirup ke hidung. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk mengatasi kelembapan di hidung. Juga minum habatus sauda. Atau juga bisa mungkin kustul hindi. Barakallahu fikum. Ini rahimahullah. Ketika ada musim wabah lagi nyebar seperti ini, titik dibayangkan dengan banyak titik, sekali lagi tetap move on, ya, nggak boleh takut berlebihan.